Nah, artinya memang radikalisme terorisme itu ada di lingkungan kita. Dan kita harus sadar, lapor dengan Pak RT, Kaling, Babinsa, Babin Kamtipmas, kalau ada aliran-aliran yang kira-kira menurut nurani kita sebagai manusia biasa, warga negara yang baik, ini kayaknya aneh nih alirannya. Segera laporkan sebagai tindakan antisipasi. Nah, mereka sekarang punya strategi baru, Bapak Ibu. Apa itu strategi? Infiltrasi. Mereka infiltrasi, nyusup. Bahkan di satu daerah di Lampung ini, Pak, mereka jadi ketua RT, jadi kepala lingkungan, jadi kepala dusun, nyalon kepala desa. Hati-hati sekarang, itu strategi infiltrasi. Ada yang masuk jadi ASN, aparatur sipil negara. Ada yang mau jadi karyawan BUMN. Bahkan ada yang masuk partai. Masuk ke partai, jadi anggota dewan nantinya. Masuk ke pemerintahan nantinya. Kan begitu? Bahkan masuk ke lembaga-lembaga keagamaan. MUI. Bahkan begini, ada mantan-mantan kader HTI. Mantan-mantan kader HTI. Masuk NU sekarang. NU-nya yang kejebak. Masuk NU, orang-orang HTI. Bahkan yang saya sangat heran itu ada kader HTI yang suka membagi-bagikan bendera hitam, ikut Rioni 212 berjilid-jilid, begitu. Sekarang masuk NU. Lulus PDPKP NU, kaderisasi dalam NU. Lulus PMK NU, Pak. Nanti dia akan menduduki jabatan-jabatan penting di NU. Jadi mereka sekarang sudah mengubah pola. Namanya infiltrasi. Maka kita semua harus waspada. Nggak boleh dibiarkan begitu saja. Nah, kemudian yang berikutnya, halo? Apa-apa ya ngaji-ngaji agak serius begini ya. Ya apa nih? Ya kayak orang kuliahan lah ini ya. Yang ketiga yang saya perlu ingatkan, karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang kedua. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dalam bahasa Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah senantiasa menyuruh kalian untuk berbuat adil dan beradab. Berarti memang sila kedua ini cocok betul dengan ayat Al-Quran. Karena memang Allah memerintahkan kita menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dengan satu prinsip keadilan dan keadaban. Itulah yang menyebabkan Indonesia konsisten untuk membela dan memperjuangkan serta mendukung kemerdekaan Palestina. Karena sila kedua ini tadi, nilai-nilai kemanusiaan. Siapapun kita, apapun agamanya, tidak harus Islam kok, apapun agamanya, saya yakin Bapak Ibu tidak terima dengan kejahatan Israel. Ya Pak ya? Siapapun orangnya Pak. Makanya Indonesia sebagai negara berdaulat, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, sampai Prabowo Subianto, 8 presiden kita konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh Israel. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, Israel sama Palestina itu nggak pernah berperang. Itu bukan perang, tapi itu pendudukan, penjajahan, pengusiran, dan pembantaian, genosida itu. Karena yang namanya perang itu ada rule of the game, ada aturan main. Jangankan zaman modern Bapak Ibu, zaman jahiliyah Pak Bu, sejak zaman kuno, yang namanya perang itu ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Ada medan tempur. Makanya perang nggak boleh di kampung, nggak boleh ngerusak rumah. Yang nggak ikut perang tidak boleh dilukai, perempuan tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, rumah ibadah tidak boleh dirusak, rumah hunian tidak boleh dirusak. Itu perang. Maka contoh perang di zaman modern yang benar-benar perang itu Rusia versus Ukraina. Itu baru perang. Karena yang bedel-bedelan cuma tentara versus tentara. Bedel-bedelan.
Nggak ada perempuan yang jadi korban, kecuali sedikit kan. Nggak ada anak-anak yang kemudian jadi korban. Nggak ada fasilitas ibadah yang jadi korban. Itu perang beneran tuh. Ukraina versus Rusia itu. Tapi kalau Israel itu bukan perang. Karena nggak seimbang. Itu penjajahan murni. Bayangkan, di dunia yang katanya sudah sangat modern, yang katanya kita menjunjung tinggi hak azazi manusia, tapi pelanggaran HAM dipertontonkan secara terang-terangan. Itulah yang terjadi pada Palestina. Makanya Palestina itu ingin dihapuskan dari peta dunia. Dengan cara apa? Kalau nggak mau mati, usir. Skenario pengusirannya salah satunya apa? Indonesia malah kejebak, Pak. Yakni rakyat Palestina akan dievakuasi. Salah satunya akan ditampung di Indonesia. Makanya kita tegas. Kita tegas menolak evakuasi. Karena mengapa? Itu tipuan itu. Begitu mereka diangkutin ke Indonesia Raya tercinta ini, selamanya mereka tidak akan pernah bisa pulang ke negeri mereka. Itu sebetulnya Bapak Ibu. Itu pengusiran. Nah, ini melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Makanya dalam Islam itu ada ayat bunyinya begini. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardh fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Maknanya kalau bahasa saya kita sederhanakan ya, membunuh satu orang saja itu seolah-olah sudah membunuh semua umat manusia. Satu nyawa saja kita hilangkan, seolah-olah kita sudah membunuh semua umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa saja yang kita lindungi, maka itu sama saja kita sudah menyelamatkan nyawa semua umat manusia. Makanya saya heran kalau ada orang membunuh atas nama Tuhan. Bingung saya, Pak. Ada teroris nih, membunuh orang atas nama jihad. Jihad, ngebom atas nama jihad. Gereja lagi Natalan dibom, misalnya. Atas nama Tuhan kan dia membunuh. Heran. Padahal Allah berfirman sedemikian rupa. Ada di Selandia Baru kelompok Kristen radikal. Orang Islam lagi Jumatan, diberondong senjata, ratusan orang mati atas nama Tuhan. Di India, Hindu radikal, gereja dibom, dibakar, masjid dibakar, ustadz lagi ngimamin sholat ditembak. Dia membunuh atas nama Tuhan. Di Myanmar, biksu Buddha, biksu beneran ini, yang kepalanya gundul, membantai umat muslim Rohingya atas nama Buddha. Padahal nggak ada satupun agama yang mengajarkan menghilangkan nyawa orang lain. Iya, Pak ya? Tapi mengapa kok ada orang membantai, membunuh atas nama agama? Itulah yang terjadi pada kejahatan Yahudi Israel. Mereka mengusir, menganiaya, menjajah Palestina atas nama visi dan misi keagamaan mereka. Cuman sebagai peringatan bagi kita, bulan Juni ini hari lahir Pancasila, hari lahirnya Bung Karno, dan hari wafatnya Bung Karno. Bung Karno berpesan, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa? Dalam buku yang ditulis oleh Yuri Lina, Architect of Deception, Secret of Freemasonry. Ini penulisnya namanya Yuri Lina. Dia menulis strategi menguasai suatu bangsa. Ini nyuplik Israel dan Palestina sebetulnya. Dan bisa jadi terjadi di bangsa kita. Caranya apa? Yang pertama, putuskan sejarahnya. Hapus sejarah mereka, bikin sejarah baru. Inilah yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Mereka ubah sejarah Palestina. Kemudian yang kedua, hancurkan situs-situs sejarahnya. Bikin situs sejarah baru. Maka Israel membuat 3.000 makam palsu di Palestina. Demi kepentingan itu. Dan yang ketiga,
putuskan hubungan mereka dengan kemuliaan leluhurnya. Doktrin mereka kalau leluhur mereka itu primitif, sehingganya mereka tidak lagi menghargai leluhurnya. Ini cara Yahudi menguasai dunia internasional. Makanya judul bukunya Secret of Freemasonry, karena itu adalah organisasi Yahudi. Nah, di Indonesia Bapak Ibu, hal-hal mirip sudah mulai terjadi. Pertama, simpangkan sejarahnya, buat sejarah baru. Kita ini sedang agak cemas, ngapunten nggih, Menteri Kebudayaan sedang menulis sejarah ulang Indonesia. Itu beresiko loh Pak, itu beresiko pengaburan sejarah itu. Hati-hati, kita harus kritis itu. Jangan sampai kemudian ada pengaburan sejarah. Karena cara membelokkan masa depan bangsa itu dengan cara apa? Karang sejarah mereka, bikin sejarah baru agar mereka lupa dengan sejarah mereka. Makanya bangsa itu akan menjadi besar, kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang kedua, hancurkan situs-situs sejarahnya. Makanya kita sulit. Halo? Halo? Biar nggak ngantuk, ya. Kita tuh sulit, Pak, menemukan situs-situs sejarah kita. Karena ngapa? Diangkutin semua oleh Belanda. Disimpan di sana. Bahkan orang sudah bikin situs sejarah baru sekarang. Buktinya apa? Mereka bikin 3.000 makam lebih di Indonesia. Ini kerjaan oknum-oknum habaib yang ngaku cucu Nabi, padahal mereka bukan cucu Nabi. Mereka bikin makam-makam palsu. Tujuannya buat apa? Untuk mengklaim sejarah bangsa Indonesia. Dan sudah terbukti sekarang. Apa kata mereka? Jawa Barat milik habaib, milik Tarim. Seakan-akan kita diklaim begini, leluhur bangsa Indonesia itu adalah mereka. Jadi kita harus menjadi budak mereka. Mereka kastanya ada di atas kita semua. Ini yang sekarang terjadi. Padahal mereka itu bukan Wali Songo. Gen mereka sama Wali Songo berbeda. Sejarah mereka dengan Wali Songo juga berbeda. Wali Songo berjuang dan berdakwah di Indonesia. Sedangkan mereka dibawa oleh Belanda untuk mengkhianati bangsa Indonesia. Coba ingat, Pangeran Diponegoro, perang Jawa yang nggak bisa ditaklukkan oleh Belanda. Tapi Pangeran Diponegoro bisa ditangkap gara-gara siapa? Pengkhianatan Habib Ibrahim Ba'abud. Karena ngaku cucu Nabi, dia ngejebak. Aceh yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Yang berkhianat siapa? Habib Abdurrahman Az-Zahir. Karena ngaku cucu Nabi, orang jadi percaya. Banten hancur oleh siapa? Syarifah Habibah Fatimah. Karena ngaku cucu Nabi. Geger Cilegon, dibantainya santri dan para ulama di Cilegon. Perlawanan masyarakat pribumi. Siapa pengkhianatnya? Habib Usman bin Yahya. Yang dia nulis satu kitab untuk mengatakan perjuangan masyarakat Nusantara melawan Belanda tersebut adalah sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang sesat. Artinya, jangan pernah percaya dengan penipu yang coba ingin membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, mereka putuskan hubungan kita dengan leluhur kita. Halo? Nah, satu lagi terakhir, ini terakhir. Ada 3 hal pesan moral. Ya, karena saya ustadz, saya pakai dalil agama ya. 1, tolonglah orang lain selagi kita bisa. Apalagi wayahe kita sedang berkuasa. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Makanya selagi kita bisa, Pak, Bu, yuk kita tolong orang. Selagi bisa. Apalagi sedang berpuasa. Ngapunten ge. Makanya saya itu sangat salut itu sekarang sama Pak Deddy Mulyadi. Itu saya setuju itu Bapak Ibu. Karena dia sedang berkuasa, dia manfaatkan kekuasaannya buat nolong rakyat. Selama ini kan enggak ngeh saya. Anak-anak nakal tukang tawuran itu kalau dimasukin ke pesantren, berantem malah di pondok, Pak. Malah pesantrennya yang jadi pening. Oh, ternyata masuk barak militer. Di sana bukan disiksa, bukan diajarin bedil-bedilan, bukan.
Tapi di sana dilatih disiplin. Yang ham-ham itu nolak, Bapak Ibu. Yang kayak gitu malah diurusin sama ham, kayak nggak ada urusan lain lagi. Padahal anak kita sedang didisiplinkan. Nah, Pak Deddy Mulyadi adalah salah satu prototipe orang yang ketika berkuasa, dia gunakan kekuasaan untuk menolong orang lain. Sekecil apapun yang kita mampu. Satu ya. Dua, mudahkan urusan orang lain selagi bisa. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain yang sedang kesulitan, Allah akan mudahkan urusan dia juga, dunia sampai akhirat. Nah, ini buat adik saya Nurdin. Karena kan udah jadi ASN sekarang. Ini jadi pelayan masyarakat. Kalau bisa Ustadz Nurdin jemput bola masyarakat yang butuh itu, mudahkan urusannya. Karena memang kita digaji oleh negara untuk itu. Melayani masyarakat, mudahkan. Pak RT, Bu RT, walaupun begini, saya sih saran saya jangan pakai angpau itu sama lurah karena PNS sama camat. Tapi kalau sama RT nggak apa-apa sih, kasihan. Enggak yo, Bu Eka nggak mau. Waduh, Pak Bu Eka sampai kuru, coba mikirin masyarakatnya. Kalau saya terus terang, kalau Pak sama PRT saya kasih Pak. Walaupun dia nolak tak paksa-paksain, karena kasihan. Mana gaji dari wali kota nunggak terus ya. Saya yang kasihan gitu. Bukan ASN, tuntutannya berat kan begitu, resikonya besar, ujung tombak di masyarakat. Ya, walaupun jangan tampak di depan umum karena Pak RT dan Bu RT juga punya harga diri, Pak. Jadi kita tunjukin depan umum kan kasihan. Hanya dengan duit nggak seberapa kita merendahkan harga diri orang juga jangan. Hargai harga dirinya kan begitu. Namun selagi bisa, ayo kita mudahkan urusan orang lain. Nah, yang ketiga yang terakhir, kalau kita nggak bisa nolong orang, nggak bisa memudahkan urusan orang yang berurusan sama kita, minimal mbok yau jangan ngambil hak orang. Cocok atau cocok? Ya kayak kejadian di Lampung Tengah kan, lurah kepala desa Gunung Agung, beras bansos dijual. Akhirnya tragedi sampai bakar-bakaran, puluhan kendaraan dibakar, rumah dibakar. Sudah puncak gunung es kan? Artinya yuk kita setidak-tidaknya jangan ngambil hak orang. Yang punya kita jangan diambil.